Oke teman-teman, kita lagi berada di Desa Simpang Satu bersama Mbak Norma Lajimpe di Kabupaten Banggai, ya. Sulawesi Tengah. Jadi kita lagi monef terkait aktivitas kakao di kelompok tani Mbak Norma. Jadi bagaimana ke depan mereka akan bertani kakao organik, membuat kelembagaan kelompok tani dan koperasi sehingga petani bisa lebih sejahtera secara ekonomi dan memiliki nilai tawar dan nilai tukar sehingga kita bisa berdaya menjadi petani-petani. Jadi kita lihat, ikuti bagaimana Mbak Norma mendevelop kelompoknya. Petani muda modern, wanita tani dahsyat teman-teman. Mari kita sama-sama ikuti. Ya. Kata, mungkin jelaskan sedikit kebunnya ini gimana, Pak? Ya, teman-teman petani, ini adalah salah satu kebun petani binaan dari kelompok yang Mbak Norma ya? Norma. Ya, jadi kebun ini adalah kebun yang full sambung pucuk. Ya, jadi untuk teknologi kakao yang terbarukan, jadi dengan klon MCC02 dan S2 di sini. Dan cuman dari agroforestry-nya kombinasi dengan pohon kelapa, durian dan alpukat. Oke. Terus untuk perlakuannya di sini masih organik, Mbak ya? Ini semi organik, Pak. Oke. Jadi khusus untuk pupuk dasar ataupun pupuk tambahan dia menggunakan kotoran sapi. Sisanya masih menggunakan anorganik. Oke. Jadi mungkin tantangannya itu Pak Hatta ya. Nah, Namanya gimana ke depan ini jangan lagi sampai terkontaminasi dan jangan kena herbisida, Mbak. Ya, vital ini sekali. lebih menggunakan mesin paras. Iya. Mesin paras. Jangan rumput ya. Ya. Oke. Untuk beli ketut, Mancrut dari KSS, Iya. Petani Muda Keren Kakao Lestari. Terima kasih Jong. Jadi kita melihat kelompok ini juga sangat aktif luar biasa. Lihat ini kan sudah ditanam klonnya sudah sangat bagus luar biasa, ada yang 002 dan juga beberapa Sol 2 ya, Sol 2 dan Sol 1. Jadi ini intinya memang harus begitu kan, harus ada di mix kan. Tidak boleh monokultur, monoklon. Karena kita berharap ini kan ada polinasi juga. Ada polinasi antar klon yang lain gitu kan. Agar nantinya tidak terjadi, karena di klon MC02 menurut teman-teman di Masamba itu pada tahun kelima itu akan terjadi penurunan secara produksi, karena kalau dia monoklon gitu, hanya harus ada klon-klon yang lain untuk polinasi. Jadi kalau dilihat secara umum ini sudah sangat bagus, luar biasa. Sistem penanamannya juga sudah sudah sangat diatur dengan sedemikian rupa sehingga akan mempermudah pengaturan. Terus yang saya mungkin kritisi mungkin pada saat ini aja penaungan yang gamal ini terlalu dekat dengan tanaman kakaonya ini kan, kalau bisa kan dijauhin sedikit biar nanti tidak mengganggu gitu kan, tidak mengganggu tanaman. Kalau yang lain sih penaungan yang lain belum bisa, ini kan kelapa sudah bagus, durian juga sudah bagus, itu dijarang-jarang. Nah, ini nanti yang bisa menunjukkan alhamdulillah ini akan jadi keragaman rasa gitu, keragaman rasa yang kakao ini. Dan bisa menjadi kebun contoh ya Bisa untuk dibanggai. Bisa. Kan pemangkasannya mungkin diperhatikan. Nah, mungkin langsung masuk Litut untuk satu pohon mungkin kita lihat dari buah terus mana yang harus dipangkas mungkin bisa diedukasi. Kalau dari buah ini sudah Teman-teman bisa ke sini ya, petani, Mas Farid. sudah cukup bagus buahnya, walaupun kita lihat kan ini Ada lumut ya. ya ini jamur, ini lumut, ini mesti harus dihilangkan karena terus terang ini pakai 55 katanya. Ya. Oh, 55 ya. 55 ini kan 55. Pakai tangan ya. Pakai tangan. Tidak boleh ya hindari sekali penggunaan herbisida atau apa gitu kan, yang mengganggu nanti proses organiknya di sini. Karena disampaikan sama Bang Atta ini sudah semi organik, tinggal nanti meningkatkan saja ke organik yang full gitu kan, walaupun tidak organik. Nah kalau kita melihat pemangkasan juga perlu sangat diperhatikan sekali. Kalau bisa ini ya 30 atau mungkin 60 agar senti agar nantinya buahnya lebih enak. Dan kalau di Bali itu ada petani kita yang mencoba agak lebih ke atas gitu kan, biar nantinya pada saat kita berdiri gini dia secara view dia dapat gitu kan.
dia dapat. Biar buahnya tidak terlalu di bawah, karena ini terlalu di bawah bisa kan potensi nanti untuk jamur. Berarti cabang yang ini sebaiknya dipangkas dulu ya? Nah untuk sementara dibiarin dulu, Oke. nanti ke depannya diatur dengan dipangkas. Nah kalau ini juga terlalu menumpuk cabang-cabangnya seperti ini ya, mohon diperhatikan juga teman-teman, kan ini juga agak rapat, ya agak rapat gitu kan. Tips-tips apa yang benar untuk percabangan, untuk pemangkasan? Kalau untuk pemangkasan ya untuk kita perhatikan betul tuh biar tidak mengganggu, ini kan bisa mengganggu sinar gitu kan, sinar ke yang lain gitu kan. Kayak ini memang harus dihilangkan terus agar nantinya sinar bisa masuk dengan leluasa. Ini kan potensi karena juga dia sebenarnya tidak bagus nih kan, jadi kecilnya seperti ini. Ada lumut ya? Ada lumut, Matahari nggak ini. masuk ya? Ini juga dihilangkan gitu kan, dan ini dipilih juga kalau biarin ini ya, ini harus dihilangkan juga gitu. Gitu. Oke, Mbak Norma mungkin ada pertanyaan? Ada ini? Ada Sejauh ini sih hampir sama lah dengan materi yang saya dapat, tapi dari segi pemangkasan mungkin beda-beda dengan daerah lain karena mungkin di cuacanya beda di cuaca. Nah kalau untuk kita di sini di wilayah sini karena curah hujan juga cukup tinggi, jadi memang harus dibuka lah supaya sinar matahari itu bisa masuk. masuk. Makanya di dalam ini kalau perlu memang harus dipangkas supaya sinar matahari bisa masuk ke dalam. Kalau mungkin daerah-daerah lain memang dorang tidak pangkas karena kan panas. Ya. Nah, bertolak belakang dengan kita di sini yang di Banggai yang curah hujannya memang Sangat cukup tinggi ya. Gitu. Pak Hatta, ada lagi Pak masukan dari daun, morfologi apa-apa? Iya, Buah. kalau kondisi kebun ini memang sebagian terserang namanya PSB. Oke. PSB. Apa itu, Pak? Vascular Striatum. Jadi Penyakit dia pembuluh penyakit kayu. pembuluh kayu namanya. Wow. Nah, ini bisa menurunkan apa namanya? Kualitas buah Ya, bukan populasi. Populasi? Populasi buahnya berkurang sehingga produksinya turun. akan turun. Solusi? Betul? Solusi kita pangkas secara rutin melalui metode PSPSP atau P3SP juga bisa sama. Apa itu? PSPSP dan P3SP Betul? Kalau PSPSP itu adalah konsep panen sering, pemangkasan, penetrasi dan pemupukan ini secara Panen sering, pemangkasan, sanitasi dan pemupukan. ya, pemupukan. Oke. Nah itu memang yang mesti kita lakukan untuk bagaimana nanti hasil kakaknya lebih bagus gitu kan. Dan ini sistem lorak kan, ini kan pengairan ya, Ya, pengairan. lebih pada pengairan gitu kan. Nanti kan diperhatikan aja lorak, mungkin dekat bikin lorak juga untuk selesai yang kayak gini. Karena ini kan sudah ada rumput, ya. Ada rumput, nanti kan rumput ini juga bisa membantu kan pada saat proses siapa tahu hujan malam itu kan, agar tanah tidak langsung memantik ke atas sehingga jamur itu bisa jarang. Dan ini juga kita kan bisa melihat kayaknya ada jamur juga ini kan, ada jamur juga ini, ada jamur juga, jadi kan ya pungi kalau bisa ada pungi yang nabati itu bisa. Berarti butuh trichoderma ya? Ya, Nggak banyak. Ya. Sama di Bali juga bersama seperti ini juga. Nah kalau apa namanya, kalau PSD itu kan bisa menurut Bu Indah Hanita ini kan dari Kota Jember, beliau adalah peneliti di Kota Jember, jadi bisa dilakukan dengan samu kanopi. Samu kanopi itu juga bisa menekan samu kanopi di sebelah sini atau di sebelah sana atau berapa saja yang disambung. Nanti kan buahnya tetap yang isi 02, tapi di atasnya mungkin kita kasih S1 atau S2. Nah itu juga betul dilakukan di apa namanya, di BLB 50, karena BLB 50 kan cenderung di PSD-nya lemah. Oke. Berarti memang pemeliharaan sejak awal dan bertani organik sangat diperlukan ya Pak Hatta Blitut ya? Betul. Karena hampir semua penyakit, terus produktivitas dan juga pertumbuhan akan cenderung baik ya dengan kita bertani organik. Mbak Norma, kenapa petani-petani kita di Banggai belum bertani organik, Mbak? Mungkin tantangannya apa? Mungkin yang pertama pengetahuan kita masih kurang, Pak. Oke. Yang kedua Harga. Iya, pasar. Kalau saya lihat dari pengalaman yang ada, sebenarnya pengetahuannya yang masih kurang. Pola pikirnya itu yang perlu dirubah. Oke. Kalau Mbak Norma sekarang bagaimana pola pikirnya? Sudah gimana? Ya, pola pikir
sudah sepulang dari Bali, saya sudah sempat sharing ke anggota kelompok saya. Saya bilang kita akan rubah pola pikir kita. Mungkin yang kemarin pertemuan kelompok kita hanya rutin saja, biasa untuk pertemuan kelompok bulanan. Nah, ini kita coba rancang, kita akan awali mungkin di tahun depan, di awal bulan kita akan mencoba membuat pupuk organik. Mungkin kita akan lebih sharing ke teman-teman, ke Pak Di Agung yang lebih senior. Mohon petunjuknya. Siap. bimbingannya. Belitut Pak Hatta, mungkin buat teman-teman kakao Nusantara ini, bagaimana? Apa pentingnya bertani organik terkait hulu dan hilir? Jadi pentingnya bertani organik secara hulu ya sebenarnya yang pertama itu memenuhi kebutuhan pasar, tetapi pasar secara umum, buyer secara umum yang ingin biji kakao organik atau pertanian organik, mereka sebenarnya sayang sekali dengan kita petani, karena mereka yang di luar sana, baik di Eropa, Amerika, dan juga beberapa negara Asia, itu mereka tidak bisa lepas, tidak makan coklat gitu kan. Jadi mereka harus pelihara betul di hulunya gitu kan, di hulunya petaninya dipelihara, terus kebunnya pelihara petani tentu dengan organik ini kan. Bagaimana penerapan organik? Kalau kita organik diterapkan, berarti kan meminimalisir atau memperkecil racun masuk ke dalam tubuh kita. Itu sebenarnya sayangnya mereka, agar mereka ingin kita tetap sehat. Itu secara edukasi, secara di on farm. Nah, setelah itu ya tentu kita ingin sustainability, berlanjutan terkait dengan biji kakao organik, karena secara umum permintaan pasar itu lebih cenderung kepada biji kakao organik. Syukur-syukur nanti bisa sertifikasi. Oke. Mengenai pasar Belitut, ya Belitut sebagai eksportir kakao ini, pasar organik itu bagaimana? Seberapa seksi peluang pasarnya? Jadi terima kasih Gung. Jadi ini kan pendamping kita Kalimat Jodi, jadi juga tidak pernah berhenti mencarikan solusi pasar, dan memang secara Demand kebutuhan? Demand biji kakao organik itu sangat luar biasa. Luar biasa peluangnya, baik Eropa, Amerika, Jepang, itu luar biasa sekali permintaannya. Jadi jangan pernah merasa bahwa kita tidak pernah mampu gitu kan. Jadi teman-teman ini sih akan mampu sekali, dan bisa saja mensuplai nanti kebutuhan yang bolong di Jemberana, karena permintaan di Jemberana luar biasa besarnya, tapi belum bisa kita penuhi secara maksimal gitu kan. Nanti teman-teman yang di Banggai, gitu, kelompoknya Bang Atan juga normal ini bisa memenuhi kebutuhan itu dengan bekerja sama nanti ke depannya antara kelompok di sini dengan BKSS, dan ke depannya kita harapkan kelompok di sini bisa ekspor langsung ke mancanegara. Iya. Terus saran mungkin penutup, kan kita tahu petani-petani kita di Banggai dan Sulawesi secara umum menjual menjual coklat mentah asalan gitu kepada perusahaan. Nah, mungkin saran dari Pak Tut dan nanti Pak Hatta kepada petani untuk peningkatan kesejahteraan dunia juga. Ya, jadi yang pertama ya tentu kita harus tingkatkan bagaimana minat untuk berkelompok. Karena secara umum buyer itu ya ingin yang tiga ini, kuantitas, kualitas, dan kualitas. Jadi dengan berkelompok ya, walaupun secara umum pendidikan petani ini banyak, tapi pentingnya berkelompok ini menjadi suatu hal yang seksi, karena dengan berkelompok kita bisa membagi keuntungan, kita bisa bersinergi, kita bisa curhat atau mungkin saling tukar pikiran gitu kan. Nah, ini juga yang nantinya kita harapkan terjadi di sini gitu kan. Dan apalagi terbentuk koperasi, karena dengan berkoperasi ini seperti yang kita terapkan di Jemberana, jadi di sini betul-betul nanti kita harapkan posisi tawar itu ada di tingkat petani dan koperasi, tidak lagi di tingkat buyer gitu kan. Jadi dengan berkelompok ini ya kita harus kuat, kita harus menentukan harga. Ya tentu dengan apa? Dengan branding itu apa? Ya dari hulunya seperti apa, organik dan lain sebagainya, sertifikasi, inilah branding ini nanti kita bisa. Dan tidak lagi menjual yang raw, harus fermentasi ya. Menjual biji yang unfermented gitu kan. Ya. Jadi kita harapkan teman-teman di sini fermentasi biji kakao secara berkelompok, karena Islam berkelompok, karena di sini prosesnya luar biasa. Itu saya rasa. Pak Hatta, silakan Pak. Iya, saya tambahkan saja. Jadi sebenarnya beberapa aspek yang perlu ditekankan untuk bagaimana kakao ini bisa mendunia kembali. Jadi yang pertama adalah dari segi sustainability-nya. Bagaimana teman-teman petani mendapatkan dampingan yang betul-betul maksimal, kemudian mendapatkan nilai tambah dari hasil pendampingan itu, sehingga nanti hasil biji kakao yang mereka produksi dari kebunnya mendapatkan nilai tawar dan
income yang sesuai dan memadai. Karena selama ini kakao asalan ini tidak terlalu signifikan pendapatan bagi petani. Walaupun mungkin di era tahun 2000-an itu petani jaya. Namun produksi sekarang ini sangat-sangat menurun, sehingga diawali dengan bagaimana pendampingan, bagaimana sistemnya terus dilakukan pendampingannya agar petani tidak lepas dari ilmu dan wawasan yang terus bertambah sesuai dengan harapan tadi dari petani, bahwa dengan kolaborasi antara petani dan produsen dengan eksportir akan melahirkan kakao yang memiliki brand dan kualitas yang semakin meningkat. Saya pikir 1-2 tahun ke depan ketika ini kita sudah mulai bangun, tidak kecil harapan kita, namun sangat besar harapan kita bahwa setiap daerah seperti yang diharapkan atau yang sudah dilakukan di Jemberana bisa terimplementasi, bisa berimbas ke daerah-daerah lain yang di Sulawesi. Saya pikir itu. Terima kasih Pak Hatta. Pak Norma sebagai penutup, optimis Mbak kakao di Banggai, Sulawesi? Optimis. Saya percaya harus. Jadi harus buat kelompok, harus berkomunitas, membentuk koperasi, bertani organik, dan minimum harus jual minimum ini kakao fermentasi. Ya. Salam petani muda. Keren. Bikin kotaknya segini aja. Kalau di kotak belakang sebenarnya sekat. Ya, sekat. Ini apa? Kutu-kutu itu apa? Ya, ini namanya apa namanya? Ih, boyan apa ya? Bukan jamur tapi Botapi. Sudah botapi ya. Ya. Ini nanti kan jadi ulat ya ini. Ini ya. Ulat itu nggak apa-apa. Ulat apa namanya ini? Ya, kayak ulat tanah ini Jung. Iya. Ulat besar. Tapi dia memang nggak gatal. Tidak berbahaya ya? Dia membantu produksi juga. Apa namanya? Kalau disarankan ke depan memang tidak boleh. Ya. Walaupun tidak boleh. Kecuali kalau Karena ini bahan kimia ini, kontaminasi. Biarpun nanti di sana organik, tapi kalau ini masuk ya. Ini tidak boleh direkomendasi. Kalau Harusnya pakai apa? kotak kayu, Kotak kayu ya? iya, kayu. Jadi apa namanya? Nanti bikin dia kotak sebesar ini. Kabut. Ini sudah. Dicabut saja. Dicabut. Biasa buat cabut. Cuma hati-hati. Isinya tadi kita ukur. Iya. Berapa nih dulunya? Kalau normal berapa? Yang bagus? Ini paling kalau 35-an. Idealnya Idealnya kalau sudah berhasil 48 sampai 50. 48-50 derajat ya? Ini 40 derajat ya? Iya, 40 derajat. 40 derajat. Nah, apa namanya? Terus proses pencucian sebenarnya di kita itu sudah nggak perlu. Karena kalau proses pencucian, dia akan menghilangkan aroma dari fermentasi ini. Kalau ini langsung jemur, Nah, kenapa kita nggak cuci? Karena ya secara umum buyer itu pingin aromanya tahu dia. Karena bagaimana aroma luar setelah kering, itulah aroma dalamnya. Buyer tahu dia dari mencium, oh ini baunya, sama ini. Ini wine-nya keras sekali. Iya. Ya. Kayaknya memang pulp-nya tinggi. Iya, pulp-nya memang tinggi. Jadi aroma wine luar biasa. Nah, di kita ke depan ini kan baru kita proses ya. Ke depan ini pulp ini tidak akan terbuang percuma. Nah, kadang-kadang juga terlalu banyak pulp juga hasilnya kurang bagus kan fermentasi. Maka kita kurangin pulp-nya. Kita ambil pulp-nya, kita jual. Ini harganya luar biasa mahal, Gun. Oh ya, pulpnya yang putih-putih itu ya? Iya, ini putih-putihnya. Itu cari sama bayar sama restoran lah, sama kafe gitu ya. Iya. Kalau dulu saya pernah uji coba itu di Mas Tambah, itu
kita masukkan di mesin cuci, kemudian kita keluarkan sebagian palutnya baru di fermented. Iya, itu dah. Caranya memang harus begitu kan, kayak mesin cuci itu kan. Kayak mixer gitu ya. Kita akan disupport karena ini ada satu bayan dari Belanda yang memang ingin itu dari dulu. Pulpnya. Cuma cepat Ya, rusak. pasnya. Tapi kalau iya, karena dia kan ada sekarang Iya. ini kan alkohol ini. Iya. tapi nggak boleh pakai besi. Kita nggak boleh pakai besi. Semua proses harus Plastik boleh. Ya plastik, memang plastik. Macam mesin cuci kan plastik Ya. ya. Jadi itu dipakai. Kemarin ada yang apa namanya yang dipakai. Ini fermentasi kapan dikatakan siap untuk dijemur? Kapan katakan selesai? Berapa hari? Nah itu dah fermentasi Ciri-cirinya? kan ada macam-macam gitu. Tergantung dari biji ini kan biji banyak S1, S2. S2, S1 jadi biji kecil ini. Biji, tapi bukan kecil ini Padat panas, ya? ini padat dia. Ini bisa kategori biji besar juga gitu kan dilihat dari benkonnya kan, benkonnya. Biasanya benkon itu kan per 100 gramnya itu berapa beratnya, berapa bijinya kan gitu. Kalau secara umum yang itu kan kalau yang 100 ke bawah itu jadi grade A kan gitu. Kalau yang 100 ke atas, kalau kita hanya 2 grade saja. 2 grade saja. Nah, terus biji fermentasi kapan dijemur itu ujung ya? Iya. Nah, pada saat suhunya mencapai 48 sampai 50 derajat. Oh, panen sudah dia? Panen jemur langsung? Baru sudah dijemur gitu kan. Oh, bukan morfologi bentuknya berubah enggak ya? Warna berubah enggak ya? Warnanya masih kayak gini ya. Oh, tetap gitu ya. sudah begini ini. Kecoklatan. Yang penting suhu udah 48, jemur udah. Oh. 48 sampai 50. Ya, kayak kalau S1 dia posisi di 5 hari itu sudah apalagi seragam S1 kayak gini itu mudah. Nah, kalau bijinya seragam, kalau biji besar terkumpul itu biji yang S1 kayak gini atau yang lain ya kita seragamin kayak gini ya prosesnya lebih Mas, kalau lebih sempurna hasilnya. kalau konsepnya misalnya suhu itu kan suhunya 48 sampai 50. Nah, ketika lama kira-kira apa anunya? Nah begitu pada saat umpamanya kita sudah 6 hari, Iya. ini suhunya nggak naik. Ya mau Gagal. nggak mau itu gagal. Jadi harus kita pelajari apa yang menyebabkan kegagalan, apakah dia kena air lah atau kena apalah gitu kan. Jadi itu harus kita pelajari. Nah, yang terpenting di sini adalah ini kotaknya itu harus ya minimal dari kayu, bukan minimal, memang harusnya dari kayu. Terus nanti jumlah biji kalau bisa kan di sini kan bisa 40 kilo. Tapi alangkah lebih baiknya fermentasi itu kalau 100 kilo. Karena ini hasilnya lebih sempurna kalau sedikit. Minimal Minimal 100 kilo. Tapi 40 kilo juga masih bisa. dia minimal 100. Ya. Maksudnya masih untuk dapatkan kualitas bagus. Bagus. Tapi kalau 40 kilo ya. Kalau jumlah itu kan menyesuaikan kotak, mungkin standarnya ketinggian, Iya. ketebalan berapa ini? Keterangan. Tinggi ketebalan ini. Oh ya, kalau bisa 40 cm. 40 cm. Minimal 40 cm ya. Persegi. Persegi ya. Persegi boleh. Kalau Sepanjang kalau ini dia boleh. ketinggian lebih bagus. Kalau dia lebih tinggi daripada ini dia bisa juga gitu, bisa juga. Intinya dia 100 kilo ya? Ya. Volume 100 kilo Idealnya ya? dia 40 sampai 50 cm. Oh. Ya. Tinggian. Jangan lebih kotak, dari itu gitu ya. kan. Jangan lebih dari. Kalau di kita segitu. Ada sih yang 80 tapi isinya kadang-kadang ya sampai segitu. Jadi gitu. Intinya di ketinggian juga. Ketinggian itu ya. Kan kalau jumlah kan menyesuaikan wadah. Ya, jumlah sekarang wadah nanti kalau yang besar sedikit, makin tipis kan. Iya. nanti kalau 500 kilo yang ukuran berapa kilo berapa yang disesuaikan. Kalau ini nanti paling isinya ini berapa? Ini cuma 16 kilo nih. 16 kilo. 16 kilo. Berarti 30 kiloan ini isinya. Ya. Halo, selamat siang semuanya. Bagaimana impact pelatihan 2 minggu di Bali, implementasinya selama di Banggai? Mungkin dari Mbak Norma dan semua teman-teman bisa ngasih input, silakan. Ya, sejauh ini saya yang ikut magang kemarin di Bali, dan kebetulan memang basic saya di coklat,
kemarin kita juga sudah dapat cicau coklat, dan sampai saat ini saya baru mungkin dari awal di bagian pembibitan, dan sekarang saya sudah membuat pembibitan dengan kapasitas 3.000 pohon. Luar biasa. Simpang Raya maju, mandiri, modern. Petani muda Keren, luar biasa.